Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar bahasa Inggris tentang ungkapan atau ekspresi yang digunakan ketika menyapa seseorang. Dan sekarang kita akan belajar tentang ungkapan atau ekspresi menyapa kepada seseorang ketika kita akan berkenalan. Baik, langsung saja ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke materi, kita akan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, for the first, greeting expressions of introduction. Bagaimana cara mengungkapkan ekspresi atau cara menyapa ketika kita akan berkenalan? Yang pertama ada formal expressions and how to responses. Poin pertama yaitu please allow me to introduce myself, yang artinya izinkan saya untuk berkenalan atau izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kemudian untuk responsesnya kalian bisa menggunakan bagaimana kondisi kalian saat ini. Kemudian yang kedua, may I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri? Dan untuk responnya, oh hello, nice to meet you. Oh hello, senang bertemu denganmu. Kemudian yang ketiga, let me introduce myself, yang artinya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kemudian yang keempat, I would like to introduce myself, yang artinya sama saja seperti yang sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri atau izinkan saya akan memperkenalkan diri. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu good morning atau good afternoon atau good evening. Dan untuk good night itu sebetulnya digunakan ketika kita akan meninggalkan orang tersebut. Dan terakhir, how do you do? How do you do itu apa kabar? Nah, itu kalian bisa menggunakan ekspresi itu ketika kalian akan menyapa seseorang atau ketika kalian ingin menyapa kepada orang yang baru saja kalian temui dan kemudian kalian ingin memperkenalkan diri. Dan selanjutnya, greeting expressions of introduction, informal expression, and how to responses. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengungkapkan atau memperkenalkan diri kepada orang atau kepada teman sebaya kita, tapi kita belum kenal. Nah, itu boleh digunakan informal expressions atau ungkapan yang informal ya. Kalau yang tadi formal itu biasanya digunakan ketika kita akan melakukan seminar misalkan, atau ketika kita berada di depan kelas dan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang informal expression. Yang pertama, kalian bisa menggunakan hi, hello, I'm Winda atau my name is Winda, nice to meet you. Nah, itu sebagai sapaan pertama yang kalian ungkapkan ketika bertemu seseorang. Yang kedua, excuse me, I'm Winda, what is your name? Nah, itu ekspresi yang kedua. Kemudian yang terakhir, hi atau hello, what is your name? Nah, kalian bisa meresponnya dengan nama kalian sendiri. Misalkan, hello, my name is Dapa, misalkan seperti itu. Kita juga akan belajar tentang bagaimana sih cara membaca dialog dengan baik dan benar. Oke, kalian bisa mengikuti ibu atau misalkan kalian ada teman di rumah kalian, kalian bisa bercakap-cakap berdua atau misalkan kalian membaca dialog yang sudah ibu sediakan. Dialog 1. Ada Siska dengan Mila. Siska menyapa seperti ini. Hello, I'm Siska. What is your name? Nah, sapaannya adalah hello, I'm Siska. Kemudian Mila merespon, hello, my name is Mila. Artinya apa? Halo, nama aku adalah Mila. Kemudian Siska, nice to meet you Mila. Yang artinya apa? Senang bertemu dengan kamu Mila. Nah, kemudian Mila pun menjawab, nice to meet you too Siska. Are you a new student in this class? Nah, artinya apa? Senang bertemu kamu juga Siska. Apakah kamu mahasiswa baru di kelas ini? Atau kalian misalkan seorang murid baru?
Apakah kamu murid baru di kelas ini? Nah, kalian bisa menerjemahkannya sesuai dengan profesi kalian saat ini ya. Yang selanjutnya Siska menjawab, "Yes, I'm from Bandung and my father has to move in Lampung, so we are follow him." Yang artinya apa? Ya, aku dari Bandung dan ayahku telah pindah ke Lampung sehingga kami mengikutinya. Kemudian Mila menjawab, "You can take a seat beside of me." Yang artinya apa? Kamu bisa mengambil tempat duduk di sampingku. Dan yang terakhir, Mila pun menjawab apa? "Thank you Mila" atau "Terima kasih Mila." Baik, sekarang ada pertanyaan dari percakapan tersebut. Please answer the following question. Yang pertama, where does the dialogue take place? Di mana dialog itu terjadi atau di mana percakapan itu terjadi. Berarti kalau menanyakan where, berarti dia menanyakan tempat. Coba dari percakapan tadi, di mana kira-kira tempat yang dilakukan Mila dan Siska? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yes, good. The dialogue takes place in the class. Dialog itu terjadi di dalam kelas. And the question number 2. How many people are the dialogue? Berapa jumlah orang dalam dialog tersebut? Atau berapa jumlah orang yang ada di percakapan tersebut? Berapa orang? Ayo, tadi ada yang namanya Siska dan juga yang namanya Mila. Berarti ada berapa orang? Yes, there are 2 people. Atau kalian bisa menjawabnya, the dialogue is 2 people. And the third, who is Siska? Siapa Siska? Ayo, siapa Siska? Siska is a new student atau Siska adalah siswa baru. Dan pertanyaan nomor 4, where does she graduate from? Atau di mana asal Siska? She itu menunjukkan kepada Siska. Dia menanyakan Siska. Siska itu orang mana sih asalnya gitu. Ayo, di mana? Yes, she from Bandung. And the last question, why does she move to Lampung? Kenapa dia pindah ke Lampung? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa dia pindah ke Lampung? Yes, she moved to Lampung because her father has to move Lampung. Dia pindah ke Lampung karena ayahnya pun pindah ke Lampung. So, she follow him. Sehingga dia mengikuti ayahnya. And the dialogue 2, ada Windy dengan a man. Man itu adalah seorang laki-laki. Kita lihat sapaan pertama yang dilakukan oleh Windy apa? Good morning, sir. Nah, good morning ini digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau misalkan dalam keadaan formal ya. Good morning, sir. Artinya apa? Selamat pagi, Pak. Kemudian seorang laki-laki pun menjawab, good morning. What can I do for you, little girl? Artinya apa? Selamat pagi. Apa yang bisa saya lakukan untukmu, gadis kecil? Kemudian Windy pun menjawab, I'm looking for Linda's home. She said that her home is around this block. Artinya apa? Aku sedang mencari rumahnya Linda. Dia mengatakan rumahnya di sekitar blok ini. Artinya rumahnya berada di perumahan ya. Kemudian man menjawab, Linda, is she a student of SMP 5 Bandar Lampung? Linda, apakah dia seorang siswi SMP 5 Bandar Lampung? Kemudian Windy pun menjawab, yes, she is. Ya, itu dia. Kemudian man, yes, this is hers. Please come in. She is still at her bedroom.
Ya, ini adalah rumahnya. Silahkan masuk. Dia masih di kamarnya. Kemudian Windy menjawab, "Thank you very much." Atau terima kasih banyak. Nah, dikira-kira ini percakapan antara siapa ya? Windy dengan ayahnya atau dengan pamannya atau dengan siapa? Kita simpulkan saja ini adalah ayahnya ya. Ayahnya Linda. Kemudian ada pertanyaan lagi. Please answer the following question. For the first, when does the dialogue take place? Kapan dialog itu terjadi atau kapan percakapan itu berlangsung? Kira-kira kapan ya? Ayo. Jawabannya ada di pertama Windy ketika ingin menyapa pada ayahnya Linda. Ayo. Kapan? Yes, that's good. The dialogue take place when in the morning, atau percakapan itu berlangsung ketika pada pagi hari. And for the second one, where does the dialogue take place? Di mana percakapan itu terjadi atau di mana dialog itu berlangsung? Di mana kira-kira, ayo? Ya, the dialogue take place in Linda's home, atau percakapan itu terjadi di rumah Linda. And for the third, what does Windy look for? Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa yang dicari oleh Windy? Windy itu sedang nyari apa sih? Atau Windy itu sedang nyari siapa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Dari dialog yang tadi. Ya, betul. Windy look for Linda's house, atau Windy sedang mencari rumah Linda. Oke, and for the fourth, who is a man? Siapa sih yang laki-laki yang berbicara dengan Windy? Ayo, kalau menanyakan who berarti menanyakan orang. Ayo, who is a man? Siapa sih laki-laki yang tadi itu? Yes, that's good. A man is Linda's father, atau laki-laki itu adalah ayahnya Linda. Okay, and for the last question is Linda his wife? Apakah Linda istrinya? Ayo, kira-kira Linda istrinya atau bukan ya? No, she is her daughter, atau dia adalah anaknya. Kita lanjut ke dialog 3. Ada Donan dengan Sinta. Sapaan pertama yang dilakukan Donan itu apa? Nah, that's good. Hello atau halo. Kemudian Sinta menjawab atau Sinta pun merespon sapaan dari Donan, yaitu apa? Hello, who is speaking now? Yang artinya apa? Halo, siapa yang sedang berbicara? Kemudian Donan menjawab, it is Donan. Ini adalah Donan. Can I speak with Sinta? Dapatkah saya berbicara dengan Sinta? Kemudian Sinta pun menjawab, yes, it's me. Atau, ya, ini aku. What is wrong, Donan? Apa ada masalah, Donan? Atau ada apa, Donan? Nah, kalian bisa menerjemahkan seperti itu. Kemudian Donan menjawab, can you tell me what page the homework must we be done? Artinya apa? Dapatkah kamu memberitahuku halaman pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan? Artinya Donan ini menanyakan halaman PR. Halaman PR yang diberikan oleh gurunya. Kemudian sepertinya Donan itu lupa ya akan halamannya. Kemudian Donan pun menanyakan kepada Sinta dengan menelponnya. Kemudian Sinta menjawab, page 56, don't you remember? Halaman 56. Tidakkah kamu ingat? Nah, itu artinya. Kemudian Donan pun menjawab, I have forgotten because my book was left at the class. Can I borrow your notebook? Artinya apa? Saya lupa karena buku saya ketinggalan di kelas. Dapatkah aku meminjam buku catatanmu? Kemudian Sinta menjawab, with my pleasure.
You can take it to my home. Dengan senang hati, kamu dapat mengambil di rumahku. Kemudian Donan mengucapkan apa? Okay, thank you. I will be there after coming back at 40 p.m. Artinya, oke, terima kasih. Aku akan berada di sana setelah pukul 4. Nah, kemudian ada pertanyaan. Please answer the following question. For the first, where does the dialogue take place? Di mana dialog itu berlangsung atau di mana percakapan itu terjadi? Kalau menanyakan where, berarti menanyakan tempat. Di mana? Ayo, kira-kira tempat itu terjadi. Yes, that's good. The dialogue takes place in the home atau at the home each other, atau yang artinya dialog itu terjadi di rumah masing-masing, di rumah Donan di rumah Donan, Sinta di rumah Sinta. And the second question, why does Donan call Sinta? Kenapa Donan menelpon Sinta? Kira-kira tadi alasannya apa ya? Donan menelpon Sinta. Ya, betul. Donan menelpon Sinta karena dia lupa halaman pekerjaan atau halaman PR yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, where was his book? Di mana buku Donan hilang? His itu menanyakan kepada Donan ya. His itu tertuju pada Donan. Di mana bukunya yang hilang itu di mana? Kira-kira di mana ya? Ya, betul. Bukunya hilang itu ketika sedang berada di kelas. And for the fourth, will he borrow her book? Akankah dia meminjam bukunya? Her itu menuju kepada siapa? Sinta ya. Kepada Sinta. Her itu tertuju kepada Sinta. Dan he tertuju kepada Donan. He untuk dia laki-laki. Dan her itu kata lain dari perempuan ya, untuk perempuan. Atau orang ketiga. Atau kita bisa menyebutkan Sinta. Will he borrow her book? Akankah dia meminjamkan bukunya? Jadi maksudnya itu seperti ini. Bade moal Donan teh nambut buku Sinta. Nah, seperti itu. Akankah dia meminjam buku? Yes, betul. Yes, he will. Atau ya, dia akan meminjam buku Sinta. And the last question, when will Donan come to take the book? Kapan Donan akan datang ke rumah Sinta untuk meminjam buku? Kira-kira kapan? Tadi Donan bilangnya 4 p.m. atau jam 4 sore. Nah, kalian bisa menjawabnya seperti itu. Donan akan meminjam buku Sinta tepat pada pukul 4 sore. Nah, and the last slide for your homework. Please make a simple dialogue using the appropriate expressions. Artinya, buatlah percakapan yang sederhana dengan menggunakan ekspresi menyapa. Buat percakapan sederhana dengan menggunakan ekspresi menyapa yang sudah Ibu bahas tadi ya, yang dialog 3 tadi. Kalian harus membuat dialog, boleh dengan teman kalian, boleh dengan saudara kalian, atau boleh dengan siapapun ya. Asalkan kalian harus membuat dialog antara kamu dengan teman kamu misalkan. Buat sesimpel mungkin, tapi harus menggunakan ekspresi juga ya, harus menggunakan ungkapan menyapa sebelumnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, dicukupkan sekian pertemuan hari ini, dan kita akan melanjutkannya minggu depan dengan ekspresi yang lain ya, take leave atau ungkapan berpamitan. Nah, kalau hari ini ungkapan menyapa, kalau minggu depan kita akan membahas tentang ungkapan berpamitan. Baik, untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau misalkan kata-kata yang salah. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.